warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah kajian jurnal akan menyampaikan hasil dari artikel yang telah kami ringkas. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, di kelompok 5 ini terdiri dari 4 mahasiswa. Yang pertama, saya Muhammad Yusuf, NIM 14014182663. Yang kedua ada Amalia Ilmi Karimah, NIM 14014182265. Yang ketiga ada Arida Pratama Lisandri, NIM 14014182267. Dan yang terakhir ada Salsabila Aminda Lutfi, NIM 14014188272. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu judul artikel dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA dan kemampuan berpikir kreatif siswa SD kelas 4. Untuk yang pertama, yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah dari artikel ini yang pertama, penerapan pembelajaran Project Based Learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA dan kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 5 SDN 2 Sandisari. Kemudian yang kedua, apakah dengan penerapan pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA dan kemampuan berpikir kreatif pada kelas 5 SDN 2 Sandisari? Metode penelitian dan settingan tempat pada penelitian kali ini yaitu penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Sandisari yang beralamat di Desa Sandisari pada semester 2 tahun pelajaran 2017-2018. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu 4 kali pertemuan dan 2 kali ambil data yang dimulai dari awal bulan April sampai dengan selesai. Karakteristik subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SD yang berjumlah 20 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 6 perempuan dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda. Rencana pelaksanaan tindakan. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus dengan tiap siklus dilaksanakan 3 kali pertemuan yang terdiri dari 2 pertemuan tatap muka dan 1 kali evaluasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mengamati proses pembelajaran penelitian menggunakan lembar observasi pada uji validitas, instrumen soal tes siklus 1, instrumen soal valid jika coefficient corrected item to total correlation lebih dari 0,312. Dan pada siklus 2, instrumen soal valid jika coefficient corrected item to total correction lebih besar dari 0,312. Pada siklus 1, uji reliabilitas item soal setelah dikurangi item yang tidak valid diuji tingkat reliabilitasnya dengan Crowns alpha sebesar 0,862 dari 30 item yang diuji pada siklus 2. Instrumen soal setelah dikurangi item yang tidak valid diuji tingkat reliabilitasnya dengan Crowns bench alpha terbesar sebesar 0,894 dari 30 item yang diuji. Hasil dan pembahasan. Pembelajaran Project Based Learning setelah dilakukan perlakuan pada pembelajaran IPA dengan melaksanakan model PPL dilaksanakan secara keseluruhan pada siklus 1 dan siklus 2. Terbukti dari hasil perlakuan penelitian yang telah dilakukan, yaitu pembelajaran siklus 1, jumlah siswa yang mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan sekolah meningkat menjadi 15 siswa dengan persentase 75%. Rata-rata perolehan nilai hasil belajar siklus 1 adalah sebesar 81. Pada pembelajaran siklus 2, jumlah siswa yang mencapai indikator yang telah ditetapkan sekolah berjumlah 18 siswa atau dengan persentase 90%. Pembelajaran dengan menggunakan metode PJDL juga menjadikan siswa dapat berinteraksi dan bekerja sama dengan baik dengan siswa lain. Selain itu, juga guru dapat menanamkan pada peserta didik pentingnya pengamatan
dengan dunia yang nyata dalam menguji suatu pernyataan ilmiah. Kesimpulan, setelah pelaksanaan tindakan pembelajaran dengan menerapkan model project based learning, hasil belajar IPA yang diperoleh siswa semakin baik dan meningkat rata-ratanya di atas KKM atau di atas 75 yang telah ditentukan. Kondisi yang demikian terbukti dari perolehan nilai hasil tes evaluasi dari masing-masing situs, baik situs 1 maupun situs 2. Kemudian untuk artikel yang kedua yaitu dengan judul penerapan model pembelajaran project based learning sebagai upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SDN 3 Makarti Jaya yang dibuat oleh Mujiono. Adapun pendahuluan dari artikel atau penelitian kali ini yaitu pembelajaran yang dapat membuat memori siswa tentang materi bertahan lebih lama adalah pembelajaran yang membuat siswa aktif, menarik, dan menyenangkan dalam membangun dan mengaitkan konsep materi. Oleh karena itu, perlu digunakan model pembelajaran yang didukung media pembelajaran yang secara optimal dapat melibatkan siswa secara aktif. Aktif dalam hal ini tidak hanya dilihat dari kualitas hasil seperti prestasi belajar kognitif, namun juga dilihat secara keseluruhan dari kualitas proses yaitu aktivitas siswa serta kualitas hasil seperti prestasi belajar siswa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Model pembelajaran menjadi salah satu faktor keberlangsungan pembelajaran. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, model PJBL merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif. Meskipun begitu, dalam penerapan model PJBL juga perlu disesuaikan dengan karakteristik materi. Adapun metode penelitian yang dilaksanakan, yaitu penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif yang tujuannya membuat deskripsi, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat, fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian ini melibatkan 30 siswa dengan jumlah 18 siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki sebagai subjek penelitian. Penelitian dilakukan di SDN Makarti 3 Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Kelas 5 pada mata pelajaran IPA. Kemudian adapun tahapan-tahapannya yaitu dengan sebagai berikut. Yang pertama, guru memberikan penekanan tentang model PJBL kepada siswa. Jumlah siswa 30 orang dibagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok diwajibkan melakukan observasi, pendekatan, identifikasi, serta memperoleh gambaran yang diharapkan di lapangan, yaitu tempatnya di pekarangan sekolah untuk mengamati tumbuhan hijau. Setiap kelompok diberi proyek untuk mengidentifikasi manfaat tumbuhan hijau bagi manusia. Cara tumbuhan hijau bereproduksi selanjutnya dibuat makalah sederhana yang diimpor ke bentuk poster. Pengumpulan tugas dilakukan seminggu setelahnya dan secara random perwakilan kelompok diharapkan memaparkan hasil kerja kelompok di depan kelas. Kemudian pembahasannya, pembelajaran dengan penerapan PJBL pada penelitian ini meliputi beberapa langkah, yaitu 1. Persiapan yang dilakukan guru dengan mempersiapkan rancangan pelaksanaan pembelajaran dengan penerapan model PJBL dalam upaya mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, evaluasi dan refleksi dengan subjek penelitian tentang hambatan yang ditemui dalam penerapan PJBL dalam upaya mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hasil yang telah diperoleh siswa selanjutnya dibuat dalam bentuk makalah sederhana, kemudian disajikan dalam bentuk poster untuk ditayangkan di depan kelas. Terlihat kelompok lain sangat aktif menanggapi dan bertanya tentang materi yang disajikan oleh kelompok penyaji. Dan hasil diskusi kecil ini terlihat bahwa model pembelajaran PJBL berhasil dilakukan pada mata pelajaran IPA dengan membuat siswa berpikir kritis. Kesimpulannya, model pembelajaran PJBL
merupakan salah satu model pembelajaran yang efektif dengan melibatkan siswa secara berkelompok atau individu untuk memecahkan masalah yang ada di sekitar dengan melakukan observasi dan mencari solusi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran PJPL cocok diterapkan pada mata pelajaran IPA materi tumbuhan hijau. Kemudian, sumari artikel yang ketiga yaitu dengan judul meningkatkan hasil belajar IPA tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan melalui metode PJPL atau Project Based Learning. Pendahuluan. Pembelajaran IPA di sekolah dasar mempunyai 3 tujuan utama: mengembangkan keterampilan ilmiah, memahami konsep IPA, dan mengembangkan sikap yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga secara umum pembelajaran berbasis proyek menentukan 3 tahapan, yaitu perencanaan proyek, pelaksanaan proyek, dan evaluasi proyek. Kegiatan perencanaan meliputi identifikasi masalah, real, menemukan alternatif, dan merumuskan strategi pemecahan masalah dan melakukan perencanaan. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan pada siswa kelas 4 SDN 1 Sesayat, Kabupaten Tanah Tingginan. Kemudian prosedur penelitian ini melalui beberapa tahapan. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu secara umum aktivitas yang diintegrasikan di dalam tahap persiapan ini antara lain koordinasi tim peneliti, kemudian penyusunan desain penelitian, diantaranya penyusunan rancangan kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, penyusunan instrumen hasil pembelajaran, dan selanjutnya identifikasi masalah dalam pembelajaran IPA kelas 4. Selanjutnya, menemukan alternatif dan merumuskan strategi pemecahan masalah. Kemudian tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Ini meliputi kegiatan-kegiatan. Yang pertama, pelaksanaan pengerjaan LKS termasuk penyampaian kompetensi atau tujuan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, penilaian keberhasilan pembelajaran baik dilihat melalui lembar observasi kegiatan guru dan siswa maupun hasil belajar. Yang keempat, membimbing siswa dalam penyelesaian tugas. Yang kelima, presentasi antar kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Kemudian hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu pada tabel yang telah didapatkan, jika dibandingkan dengan data hasil belajar IPA pada siklus 1, siswa yang tidak tuntas berjumlah 11 orang atau sebesar 50%, berkurang menjadi 2 orang sebesar 9% pada siklus 2. Sedangkan siswa yang tuntas pada siklus 1 sebanyak 11 orang atau sebesar 50%, meningkat pada siklus 2 menjadi 20 orang sebesar 91%. Hal ini dideskripsikan bahwa hasil belajar IPA pada siklus 2 berhasil karena sudah mencapai ketuntasan belajar secara klasikal, yaitu 80% dari jumlah siswa yang telah ditargetkan. Dengan demikian, hasil belajar IPA tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan pada kompetensi dasar menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan serta fungsinya pada siswa kelas 4A SDN 1 Sesayat, Kabupaten Tanah Tingginan melalui metode PJPL meningkat secara signifikan pada siklus 2. Ini sebagaimana yang telah tercapai pada penelitian ini tidak dilanjutkan pada siklus ketiga. Kemudian hasil belajar IPA yang diperoleh ini didukung oleh pendapat Gandini yang dikutip
Akidi memandang metode pembelajaran berbasis proyek atau PJPL sebagai sebuah metode pembelajaran yang berfungsi sebagai tulang punggung bagi pengembangan pengalaman siswa dalam belajar dan guru dalam mengajar. Kesimpulannya dari penelitian yang telah dilakukan yaitu yang pertama, implementasi pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan hasil belajar IPA tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan pada kompetensi dasar, menjelaskan bentuk luar tubuh hewan dan tumbuhan serta fungsinya. Dan yang kedua, pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan keaktifan, kesungguhan, dan kerjasama siswa dalam mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Emi Karima, NIM 14014418265. Saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang berjudul Penerapan Model PBJL untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar IPA pada Siswa Kelas 5. Nah, yang pertama itu ada pendahuluannya. Siswa kurang tertarik dalam mengikuti kegiatan belajar, mengajar, dan siswa merasakan kebosanan yang pada akhirnya siswa mudah lupa terhadap konsep yang telah diajarkan. Berdasarkan observasi yang dilakukan di SD Kewarasan 2 pada kelas 5 pada pembelajaran IPA, dapat diketahui bahwa ketika proses pembelajaran guru itu sering menggunakan metode ceramah. Kemudian siswa juga jarang diajak untuk membuat sesuatu produk dari hasil pemikirannya sendiri. Sehingga siswa yang sebenarnya kreatif kurang diberi wadah untuk mengembangkan kreativitasnya. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang dilakukan selama 2 siklus untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA kelas 5 SD dengan menerapkan model PBJL. Penelitian ini dilaksanakan di SD Kewarasan 2 pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2018. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 1. Observasi yang dilakukan untuk mengamati respons siswa dalam menerima pembelajaran dan digunakan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran sehingga dapat mengetahui sejauh mana kesesuaian antara rencana pembelajaran yang sudah didesain. Yang kedua itu menggunakan rubrik digunakan untuk mengukur tingkat kreativitas yang dimiliki siswa. Yang ketiga itu ada tes, yaitu tes tertulis. Tes ini dilaksanakan atau dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang keempat itu ada dokumentasi, digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sudah dilakukan selama penelitian. Teknik penelitian analis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dan deskripsi kualitatif. Deskriptif kuantitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah presentasi dari hasil tes evaluasi pada setiap siklus yang sudah dilaksanakan. Sedangkan deskripsi kualitatif adalah penjabaran berupa penjelasan dan keterangan dari hasil observasi kegiatan yang dilakukan oleh guru dan siswa. Hasil penelitian yaitu kreativitas belajar IPA pada prasiklus siklus 1, siklus 2. Berdasarkan data yang diperoleh, presentasi kreativitas belajar yang menunjukkan peningkatan pada prasiklus sebanyak 64,34% atau tidak kreatif pada siklus 1 meningkat menjadi
73,90% cukup kreatif. Pada siklus kedua meningkat menjadi 81,99% atau kreatif. Distribusi hasil belajar IPA pada prasiklus, siklus 1, dan siklus 2 terhadap peningkatan pula pada siklus 1 ke siklus 2, di mana siswa yang sudah tuntas menjadi 16 siswa atau 94,12% dengan rata-rata 84,78. Kemudian pada siswa yang belum tuntas ada 7 siswa pada prasiklus mengalami penurunan menjadi 4 siswa pada siklus 1 dan mengalami penurunan pada siklus 2 menjadi 1 siswa. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan pada kelas 5 SD Kewarasan 2 semester 2 pada tahun ajaran 2017-2018 dengan menggunakan model pembelajaran PBJL menunjukkan adanya peningkatan kreativitas dan hasil belajar pada setiap siklus, kreativitas dan hasil belajar pada setiap siklusnya dari prasiklus, siklus 1 hingga siklus 2. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kreativitas belajar siswa dengan menggunakan rubrik kreativitas. Selain itu, pada proses pembuatan proyek, siswa menentukan alat, bahan, dan cara pembuatannya sendiri, sehingga siswa merasa mempunyai hasil karya yang dibuatnya sendiri. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan model PBJL itu dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA kelas 5 SD Kewarasan semester 2 tahun ajaran 2017-2018. Di sini dapat dilihat dari hasil penelitian terjadi peningkatan persentase kreativitas belajar pada prasiklus sebanyak 64,34% yang menunjukkan kategori kelas itu tidak kreatif. Pada siklus 1 meningkat menjadi 73,90% menunjukkan kategori kelas cukup kreatif. Pada siklus kedua meningkat menjadi 81,99% yang menunjukkan kategori kelas kreatif. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran PBJL dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar IPA pada kelas 5 SD. Saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang berjudul Pengaruh Model PBJL terhadap hasil belajar siswa pada subtema cara hidup manusia, hewan, dan tumbuhan di kelas 5 SD Negeri 33 Banda Aceh. Yang pertama itu ada pendahuluan. Salah satu alternatif guna memperbaiki kualitas belajar siswa yaitu dengan mengimplementasikan model pembelajaran PBJL, yaitu model pembelajaran pemecahan masalah menggunakan proyek dengan media dalam berkolaborasi dengan teman di kelompok. Model ini dilakukan dengan kegiatan belajar proyek yang melibatkan siswa. Di sini guru hanya mengarahkan siswa. Namun model pembelajaran PBJL ini belum terlihat di kelas 5A SD Negeri 33 Banda Aceh. Dari permasalahan yang diuraikan tersebut, maka dilaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Model PBJL terhadap hasil belajar siswa pada subtema cara hidup manusia, hewan, dan tumbuhan di kelas 5 SD Negeri 33 Banda Aceh. Dengan rumusan masalahnya, apakah ada pengaruh penerapan PBJL terhadap
hasil belajar siswa pada subtema cara hidup manusia, hewan, dan tumbuhan di kelas 5 SD Negeri 33 Banda Aceh, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model PPJL terhadap hasil belajar siswa pada subtema cara hidup manusia, hewan, dan tumbuhan di kelas 5 SD Negeri 33 Banda Aceh. Kajian jurnal. Joyce menyatakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu cara langkah pembelajaran yang digunakan guru dalam mengajar. Book Institute for Education 2003 mengemukakan pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu metode ajar yang tersusun sedemikian rupa dalam berbagai langkah kegiatan di dalamnya dan melibatkan siswa untuk menghasilkan suatu proyek di kegiatan akhir. Hasil penelitian. Hasil penelitian di SD Negeri 33 Banda Aceh tentang pengaruh model PPJL terhadap hasil belajar siswa pada subtema cara hidup manusia, hewan, dan tumbuhan di kelas 5 SD Negeri 33 Banda Aceh. Diketahui taraf signifikan A yaitu 0,05 dan 360, maka daftar distribusi T adalah 1,67 karena T hitung lebih dari T tabel yaitu 18,3 lebih dari 1,67, maka HO ditolak dan HI diterima. Hipotesisnya, terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran PPJL terhadap hasil belajar siswa pada subtema cara hidup manusia, hewan, dan tumbuhan pembelajaran 1 dan 2 di kelas 5A SD Negeri 33 Banda Aceh. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen semu. Adapun model eksperimennya yaitu one group, pretest, post-test, design dengan populasi yaitu semua murid kelas 5 SD Negeri 33 Banda Aceh yaitu 61 orang. Sampelnya siswa kelas 5A yaitu 31. Alasan peneliti mengambil kelas 5A karena guru masih kurang dalam menerapkan model pembelajaran kurikulum 2013. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pemberian tes bentuk pilihan ganda yang berjumlah 25 soal dibagi kepada siswa sebelum mendapatkan pretest dan sesudah post-test. Selanjutnya ada kesimpulan. Penerapan model pembelajaran PPJL pada subtema cara hidup manusia, hewan, dan tumbuhan di kelas 5 SD Negeri 33 Banda Aceh berlangsung dengan baik dan sesuai dengan rancangan dalam pelaksanaan pembelajaran. Diketahui taraf signifikan yaitu A 0,05 dengan DK 60, maka daftar distribusi T diperoleh 1,67 karena T hitung lebih dari T tabel yaitu 18,3 lebih dari 1,67. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pengaruh penerapan model pembelajaran PPJL terhadap hasil belajar siswa pada subtema cara hidup manusia, hewan, dan tumbuhan di kelas 5 SD Negeri 33 Banda Aceh. Yang sudah ditinjau adanya perbedaan antara skor rata-rata pretest dengan skor rata-rata post-test, maka penelitian ini dikatakan efektif. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arida Pratamari Santinim 140141827 dari kelompok 5. Izin menyampaikan hasil summary dari artikel saya yang pertama, yaitu yang berjudul Keefektifan Model Project Based Learning Berbentuk Multimedia PowerPoint terhadap hasil belajar IPA.
Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016, capaian pembelajaran dapat dikelompokkan dalam 3 ranah. Namun dalam kenyataan dan pelaksanaannya banyak ditemukan permasalahan terutama dalam muatan pembelajaran IPA. Masalah yang didapatkan di sini adalah dari penelitian PISA, Indonesia berada di peringkat 62 dari 70 negara yang berpartisipasi. Skor yang dicapai oleh siswa Indonesia mengenai daya saing antar siswa kurang lebih adalah 403 atau jauh dari kata rata-rata normal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model pembelajaran Project Based Learning terbukti efektif terhadap hasil belajar IPA kelas 5 di SD Negeri 1 Pasar Banggi, Rembang. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan model pembelajaran Project Based Learning dalam pembelajaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan cara memberikan beberapa perlakuan kegiatan dalam pembelajaran di kelas. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah bahwa nilai tes menggunakan model Project Based Learning terbukti lebih tinggi dibandingkan tidak memakai model pembelajaran Project Based Learning. Ya, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan hasil summary artikel saya yang kedua yang berjudul Pengembangan Perangkat Asesmen Pembelajaran Proyek pada Materi Perkembangbiakan Tumbuhan. Latar belakang penelitian ini adalah tahapan pengembangan perangkat asesmen pembelajaran yang biasa disebut RPP adalah hal yang sangat wajar. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, maka perangkat asesmen pembelajaran tersebut perlu mengalami pengembangan disertai dengan model pembelajaran. Masalahnya di sini adalah perangkat asesmen pembelajaran diharuskan mempunyai tahapan-tahapan yang baik. Oleh karenanya akan diselidiki terutama mengenai keberhasilan perangkat asesmen pembelajaran yang disandingkan dengan model pembelajaran Project Based Learning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan perkembangan perangkat asesmen pembelajaran proyek pada materi perkembangbiakan tumbuhan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning untuk peserta didik kelas 6B di SD Negeri OEB 3 Kupang. Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengembangan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik tes dan non-tes berupa pengamatan dan penilaian langsung. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini adalah permasalahan diatasi dengan menerapkan model pembelajaran proyek atau model pembelajaran Project Based Learning menggunakan penilaian proyek atau media. Dalam hal ini, perangkat yang dikembangkan meliputi RPP dan tes butir uraian sebagai instrumen evaluasi terhadap pemahaman peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aninda Lutfi dengan NIM 14 presensi 20. Di sini saya akan melanjutkan summary kajian jurnal dengan judul Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning terhadap hasil belajar IPA. Yang pertama yaitu pendahuluan. Permasalahan yang didapat dari hasil penelitian yang pertama yaitu saat pembelajaran sedang berlangsung, siswa jarang memperhatikan guru dan lebih sering bermain di dalam kelas. Yang kedua, kurangnya pengetahuan guru tentang model-model pembelajaran. Yang ketiga, guru jarang melakukan percobaan dan memberikan siswa proyek, sehingga rasa ingin tahu siswa tentang pelajaran menjadi lebih rendah. Dengan kondisi yang demikian, maka akan berpengaruh terhadap hasil dan motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil uraian permasalahan di atas, maka dilakukan sebuah penelitian dengan tujuan untuk menguji terdapat tidaknya perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran Project Based Learning dan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan pembelajaran konvensional pada siswa kelas 4 SD Gugus 1, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, tahun pelajaran 2017-2018. Selanjutnya yaitu ada kajian pustaka. Yang pertama ada ilmu pengetahuan alam. Menurut Andana tahun 2014, IPA merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya pemaparan tersebut, maka siswa akan memiliki keterampilan dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di sekelilingnya.
Sedangkan menurut Samatowo tahun 2011, mata pelajaran IPA di SD hendaknya membuka kesempatan untuk memupuk rasa ingin tahu anak didik secara alamiah. Hal tersebut akan membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan bertanya dan mencari jawaban berdasarkan bukti serta mengembangkan pikiran berpikir alamiah mereka. Yang kedua yaitu ada Project Based Learning. Menurut Kosasih tahun 2016 menyatakan bahwa pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai tujuannya. Selanjutnya, model pembelajaran ini juga dikemukakan oleh Nasution dan Rizal pada tahun 2016. Menyatakan bahwa Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip-prinsip utama atau sentral dari suatu disiplin yang melibatkan siswa dalam kegiatan memecahkan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya. Memberi peluang siswa untuk bekerja secara otonom, mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan puncaknya menghasilkan produk karya siswa yang bernilai dan realistik. Selanjutnya yaitu ada metode jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Karakteristik subjek penilaian yaitu populasi dalam penelitian ini adalah kelas 4 di Gugus 1 Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang terdiri dari 4 SD yakni SD Negeri 1 Kalianget, SD Negeri 3 Kalianget, SD 1 Joanyar, SD Negeri 1 Tangguwisia tahun pelajaran 2017-2018 yang terdiri dari 85 siswa. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Selanjutnya yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang dilibatkan adalah penerapan model pembelajaran Project Based Learning. Sedangkan variabel terikat yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPA. Teknik analisis data yang pertama yaitu ada uji validitas isi, adapun jumlah soal yang diuji coba berjumlah 40 butir soal yang berbentuk tes objektif. Analisis yang kedua yaitu validitas butir dengan rumus korelasi poin biserial. Analisis yang ketiga yaitu uji reliabilitas 34 butir soal yang sudah valid diuji reliabilitasnya dengan menggunakan kadar Richardson 20. Analisis yang keempat yaitu taraf kesuksesan tes, bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil pengamatan dalam uji hasil belajar IPA didapat kelompok eksperimen dengan min 22,15 dan median 22,40 dan modus 22,88. Maka min lebih kecil dari median dan median lebih kecil daripada modus, sehingga didapat skor yang cenderung tinggi. Sedangkan pada kelompok kontrol memiliki min 17,23, median 17,21 dan modus 16,10, yang berarti modus lebih kecil daripada median dan median lebih kecil daripada min, maka didapat bahwa skor cenderung lebih rendah. Dapat diinterpretasikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran Project Based Learning dengan siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional pada kelas 4 SD Gugus 1 Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng tahun pelajaran 2017-2018. Maka pembahasan yang didapat yaitu pada kelompok eksperimen akan diberikan pelakuan model pembelajaran Project Based Learning yang berjalan secara optimal. Dalam proses pembelajarannya, siswa terlihat sangat semangat dan sangat antusias dalam pembuatan proyek yang diberikan oleh guru, dan semua siswa terlibat aktif. Sedangkan untuk kelompok kontrol, pembelajaran yang berlangsung kurang optimal. Dalam langkah pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik, pembelajaran menjadi kurang efektif dan tidak semua siswa terlibat dalam aktivitas mengkomunikasikan, serta keterampilan siswa dalam mengkomunikasikan juga sangat rendah atau sangat kurang, sehingga siswa masih tidak paham atau masih belum mempunyai jawaban yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri, sehingga siswa masih mempunyai jawaban yang salah dan tidak mendapat klarifikasi dari guru.
Kesimpulan yang didapat yaitu dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar IPA antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran project based learning dengan kelompok siswa yang dibelajarkan dengan model konvensional. Berdasarkan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa model pembelajaran project based learning berpengaruh positif terhadap hasil belajar IPA pada siswa kelas 4 SD, buku 1 Kecamatan Selirit, Kabupaten Buleleng tahun 2017-2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Anina Lutfi dengan NIM 14 presensi 20. Di sini saya akan menjelaskan summary kajian jurnal dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL untuk meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa kelas 3 SD Negeri Sidoarjo Lor 1 Salatiga. Yang pertama yaitu pendahuluan. Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan tentang kreativitas pada siswa kelas 3 SD Negeri Sidoarjo Lor 1 Salatiga dengan jumlah siswa 39, 23 siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki, persentase ketidakmampuan siswa pada setiap aspek indikator kreativitas masih tinggi dengan rata-rata 29%. Berdasarkan studi dokumen dengan guru kelas dengan KKM 75 dapat dilihat bahwa hampir separuh dari siswa yaitu sejumlah 21 siswa masih belum memenuhi KKM dan hanya 80 siswa yang mampu memenuhi KKM. Berdasarkan data tersebut didapat bahwa rendahnya kreativitas dan hasil belajar siswa karena masih banyak siswa yang belum berani untuk mengungkapkan dan berpendapat sesuai dengan kreativitas masing-masing anak. Sehingga dalam kegiatan pembelajaran perlu menciptakan inovasi kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong anak untuk mampu mengekspresikan kreativitasnya serta meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, model pembelajaran yang digunakan yaitu project based learning. Yang kedua, metode penelitian. Pada penelitian tindakan kelas dikumpulkan data dengan hasil belajar siswa, yang mana pengumpulan data ini mengenai tentang hasil belajar yang dilakukan menggunakan soal evaluasi sejumlah 30 soal, di mana 20 soal pilihan ganda dan juga 10 soal uraian atau esai. Hasil belajar siswa dinyatakan berhasil apabila hasil belajar siswa mencapai KKM 75 di setiap siklusnya, sedangkan pada kreativitas siswa diperoleh dengan cara observasi dengan mengisi lembar observasi, yang mana kegiatan observasi dilakukan secara prasiklus. Siklus yang pertama yaitu dan siklus yang kedua dilakukan selama kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas. Pada kreativitas siswa dikatakan berhasil apabila mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 80%. Subjek penelitian yang digunakan yaitu siswa kelas 3 SD Negeri Sidoarjo Lor 1 Salatiga semester 2 dengan jumlah 39 orang. Hasil penelitian yang didapat, yang pertama yaitu berdasarkan hasil setelah diberikan tindakan perbaikan dalam kegiatan pembelajaran yang diberikan pada siklus pertama dan siklus kedua, dapat diketahui bahwa penerapan pembelajaran model project based learning pada tema 6, subtema 3 dan subtema 4 dapat meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa. Pada prasiklus, siklus persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 46%. Lalu, persentase ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus pertama yaitu 72%. Berdasarkan hasil persentase ketuntasan belajar siswa pada siklus yang pertama ditinjau dari kriteria ketercapaian masih belum memenuhi kriteria keberhasilan. Yang kedua, dilihat dari hasil belajar siswa, pada kreativitas siswa dapat dinyatakan bahwa penerapan model project based learning pada tema 6, subtema 3, dan 4 meningkatkan kualitas pembelajaran. Setelah model pembelajaran project based learning pada tema 6, subtema 2 dan 3, ketuntasan siswa mencapai 51% pada siklus pertama dan 90% pada siklus kedua. Penerapan model pembelajaran project based learning meningkatkan kreativitas siswa dengan kreativitas tertinggi yaitu 51% pada siklus pertama dan 90% pada siklus yang kedua. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yang pertama yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan
metode atau model project based learning pada pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar dan kreativitas siswa pada kelas 3 SD Sidoarjo Lor 1 Salatiga semester 2 tahun pelajaran 2018-2019. Hal ini terlihat pada peningkatan hasil belajar siswa, yakni pada siklus ketuntasan belajar sebesar 46%, lalu meningkat sebesar 72% pada siklus yang pertama, dan meningkat lagi siklus yang kedua menjadi 92% ketuntasan belajar siswa. Selain pada hasil belajar kreativitas siswa, dari setiap pertemuan mengalami peningkatan, yang awalnya yaitu 27% pada prasiklus meningkat menjadi 50% pada pertemuan pertama. Siklus pertama lalu meningkat kembali menjadi 51% pada siklus yang kedua, dan meningkat lagi menjadi 80%, kemudian 90%. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan summary kajian jurnal dengan judul Pembelajaran Berbasis Proyek untuk Meningkatkan Sikap Ilmiah Siswa Sekolah Dasar pada Materi Peristiwa Alam. Yang pertama yaitu pendahuluan. Hasil yang didapat dari observasi menemukan beberapa permasalahan yang muncul. Yang pertama, materi lebih bersifat kehafalan sehingga menyebabkan peserta didik kurang diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya untuk memecahkan masalah dan bersikap ilmiah. Mereka kurang berkembang selama proses pembelajaran. Yang kedua, tidak memberi ruang bagi berlangsungnya karya ilmiah. Yang ketiga, masih kurangnya interaksi dan kerjasama antar siswa dalam suatu kelompok, di mana siswa masih bersifat individual. Yang keempat, literasi sains siswa selama ini masih kurang mendapat perhatian dari guru dalam pelaksanaan pembelajaran sains IPA di sekolah dasar. Yang kelima, guru dalam pembelajarannya masih jarang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitarnya berdasarkan konsep-konsep yang sudah dipelajari. Maka dari itu, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis perbedaan peningkatan sikap ilmiah siswa antara yang pembelajarannya menggunakan project based learning dengan yang menggunakan pembelajaran ekspositori dan pembelajaran materi peristiwa alam. Yang kedua, mendapatkan gambaran aktivitas siswa dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek yang dapat memfasilitasi perkembangan sikap ilmiah pada materi peristiwa alam. Yang ketiga, mendapatkan gambaran tanggapan guru dan siswa dalam pembelajaran IPA yang menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian menggunakan metode kuasi eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dan juga variabel rikat, menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Variabel yang digunakan yang pertama variabel bebas berupa pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, yang kedua variabel rikat berupa sikap ilmiah. Subjek penilaian menggunakan populasi penilaian yang digunakan yaitu seluruh siswa kelas 5 semester 2 tahun ajaran 2014-2015. Subjek penelitian berusia 11-12 tahun sebanyak 55 siswa dengan kelas eksperimen sebanyak 28 siswa dan kelas kontrol sebanyak 27 siswa. Penelitian ini dilakukan di SDN 2 Cisomang, Kabupaten Bandung Barat. Instrumen penilaian yang digunakan yaitu ada skala sikap, angket, dan juga observasi. Rencana pelaksanaan yang digunakan akan menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Hasil penelitian yang dicapai yang pertama yaitu sikap ilmiah siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol secara keseluruhan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan jika beda rata-rata secara deskriptif terlihat perbedaan hasil data perolehan rata-rata NK sikap ilmiah siswa antara kelas PJBL dan kelas kontrol. Untuk kelas PJBL didapat data sebesar 0,472 atau masih dalam kategori sedang, sedangkan kelas kontrol memperoleh NK sebesar 0,283 termasuk dalam kategori rendah. Dengan demikian, peningkatan sikap ilmiah pada kelas PJBL lebih tinggi dibandingkan peningkatan sikap ilmiah pada kelas kontrol. Yang kedua, peningkatan sikap ilmiah siswa sekolah dasar tiap indikator kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ada 5 sikap ilmiah yang dikembangkan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu, yang kedua kerjasama, yang ketiga tekun, yang keempat peduli, yang kelima percaya diri. Kelas PJBL mengalami peningkatan dengan kategori sedang. Kelas non-PJBL mengalami peningkatan dengan kategori rendah.
Pada kelas PJPL memperoleh nilai N-gain tertinggi yaitu pada indikator kerjasama. Sedangkan pada kelas non PJPL atau kelas kontrol memperoleh N-gain tertinggi pada indikator sikap ilmiah tekun. Dengan demikian, nilai pretest, post-test, dan N-gain bahwa kelas yang menggunakan pembelajaran project based learning lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran di siswa kelas kontrol atau non PJPL. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap pembelajaran dengan model pembelajaran project based learning dengan melihat informasi, maka langkah-langkah dalam pembelajaran yang telah direncanakan dalam RPP berhasil dilaksanakan oleh peserta didik dan juga pendidik. Dari hasil observasi tersebut terekam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang merupakan karakteristik model PJPL, sehingga tujuan belajar dalam menggunakan project based learning dapat dicapai dengan baik dan dilaksanakan secara maksimal, sehingga hasil belajar yang dicapai juga akan menjadi lebih baik. Maka kesimpulannya yaitu terdapat peningkatan sikap ilmiah siswa sekolah dasar menggunakan model project based learning secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran ekspositori dan dampaknya bagi makhluk hidup dan juga lingkungan. Berdasarkan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning sangat menjadikan siswa penuh dengan kegiatan praktek pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran dengan cara hands-on dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk terlibat aktif, sehingga lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan sikap ilmiah, konsep diri, percaya diri, serta sifat mandiri siswa. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.